Samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato wijacarana sampanno sugato lokawidu anuttaro puttawarata diguna biyuto suda Buddhoyo sabbapaninang saranang hemamuttamang sahang niyademi sariran jiwitan cidang. Kalau punya bekal dhamma, itu bisa bawa hidup itu sesuai dengan dhamma yang diajarkan. Kalau orang tidak pernah dengar, tidak tahu harus berpegang pada apa. Sudah mau mati juga tidak tahu harus pegang pada apa. Pernah makanya Lumpo itu di sana ada Biku bule, beliau pernah nanya ke beliau itu. Jadi Biku bule ini, pernah ada Biku bule datang ketemu Lumpo. Beliau juga sudah lama jadi biku, sudah berguru ke sana sini, datang ke beliau untuk menanyakan. Tanya ke beliau, boleh tidak bertanya? Lumpo bilang, ya silakan mau bertanya. Lalu biku boleh itu tanya, dia punya penyakit virus hepatitis C. Virus hepatitis C ini virus yang ada di hati, di lever. Nanti semakin lama virus ini akan membuat lever itu jadi keras, hati itu semakin keras. Setelah hati lever itu keras, berikutnya itu akan menjadi kanker hati. Setelah kanker hati, pasti harus dirawat di rumah sakit, dan juga mungkin tidak akan lama hidupnya. Ya, hidupnya itu tidak akan lama lagi. Kini bagaimanapun dirawat di rumah sakit, Biku Bule ini katakan kalau sudah pasti tahu. Dirawat di rumah sakit juga hasil akhirnya ya pasti mati juga. Kini pertanyaannya, sebagai biku kan tahu dalam winaya yang mana tidak boleh perempuan itu sentuh tubuhnya. Apalagi biasanya di rumah sakit pasti perawatnya itu perempuan. Lalu tanya ke Lumpo, pertanyaannya adalah, dalam kondisi demikian lebih baik tetap dirawat di rumah sakit atau pilih mati di wihara saja, tunggu mati di wihara. Itu pertanyaannya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, pada saat menjelang ajal, menjelang meninggal dunia, itu sebaiknya tempatkan kondisi pikiran itu berpegang pada apa? Itu pertanyaan Biku Bule ini. Lalu Lumpo juga jawablah, jelaskan. Yang mana dalam konteks ini tentunya merupakan opini. Tidak ada jawaban benar dan tidak juga ada jawaban salah, yang mana berupa opini. Di sini beliau jawab sesuai dengan kebikuan beliau, yang mana beliau katakan bahwa kalau memang sedari awal juga sudah tahu dengan kondisi penyakit kanker tersebut, dirawat pun juga hanya akan menunggu kematian saja di rumah sakit. Beliau katakan, ya lebih baik jaga winaya kebikuan saja, tunggu mati di wihara ya lebih baik. Lalu kalau pada saat menjelang kematian,
itu tempatkan pikiran seperti apa, yaitu juga kembali lagi kepada masing-masing yang punya kecocokan. Beberapa mungkin cocok lebih ingat kepada Buddha, ingat kepada Buddha. Juga bisa tempatkan pada saat menjelang kematian itu, tempatkan pikiran pada Buddha. Atau siapa juga lebih mengingat pada Dhamma, juga tempatkan pada Dhamma. Atau pada Sangha juga tempatkan pada Sangha. Atau bisa juga tempatkan pada kebajikan yang pernah dilakukan, yang pasti hal-hal yang baik. Karena pada saat menjelang kematian itu juga salah satu penentu kehidupan berikutnya itu akan kemana. Jadi di sini beliau berikan jawaban demikian. Tapi umumnya tidak semua juga dapat seperti itu, karena kadang juga pada saat tertentu itu akan terlupakan, walaupun mungkin kita sudah mempersiapkannya. Tetapi kadang bila memang benar-benar itu terjadi, benar-benar mengalami hal tersebut, belum tentu itu teringat. Jadi makanya dalam hal membiasakan itu merupakan jalan terbaik. Setidaknya membiasakan jaga ketenangan diri. Jadi dalam situasi seperti apapun, pikiran itu tetap tenang, tidak sampai kacau. Kalau ada juga cerita di zaman Sang Buddha, pada waktu itu ada seorang hartawan yang mana sudah berusia cukup tua, namun memiliki keyakinan yang begitu besar sekali kepada Buddha Sasana. Ada Buddha dan para biku sangha pada zaman itu. Jadi ketika hartawan ini sudah mulai sakit, kiranya mungkin juga tidak akan lama lagi, lalu meminta anak-anaknya untuk undang para biku sangha untuk membacakan parita. Dia ingin dengar alunan parita. Lalu akhirnya pergilah anaknya tersebut ke wihara Cetawana, mengundang sekelompok biku untuk pergi baca parita di rumahnya, karena ayahnya ingin mendengar alunan parita karena sedang sakit keras. Lalu kemudian diterimalah undangan tersebut, pergilah para biku. Lalu begitu tiba di rumahnya, kini mulai diundang untuk membacakan parita, aradana. Lalu kemudian para biku pun mulai melantunkan alunan parita. Tapi parita yang dibacakan baru pertengahan, tiba-tiba beliau yang sakit ini itu bersikap layaknya mengusir. Kini layaknya mengusir, sana pergi sana. Begitu para biku itu mendengar demikian, juga berhenti baca parita, lalu pulang ke wihara. Anak-anaknya ini yang lihat keadaan demikian menangis semuanya, berpikiran bahwa celaka. Ayahnya yang dulu memiliki keyakinan yang begitu besar kepada Buddha Sasana, kini karena sakit yang begitu berat yang dideritanya, sakit yang dirasakan yang begitu hebat, sampai menjadi pikun, sampai menjadi lupa. Bahkan biku yang sedang mengalunkan parita sampai disuruh pulang, disuruh pergi. Lalu setelah itu tidak lama kemudian, ayahnya ini menanyakan kepada anak-anaknya, kemana para biku? Anak-anaknya bilang, para biku sangga sudah pulang ke wihara, karena ayah sudah mengusirnya tadi. Ayahnya ini bilang, siapa yang usir? Cepat undang lagi. Tadi itu yang saya usir itu bukan para biku, tapi
rombongan, ada kereta-kereta kencana yang menunggu di depan. Nah, ada dari surga Tawatingsa, ada dari surga Tusita, surga Yama, Nimanarati, para Nimita Wasawati. Mereka sudah tunggu, mereka ingin jemput. Makanya saya bilang, karena saya masih ingin dengar alunan parita, saya bilang mereka tunggu dulu, pergi dulu sana. Oh, anak-anaknya itu. Lalu kemudian balik lagi ke Wihara Jetawana, undang lagi biku yang tadi. Para biku kelompok tersebut pergi lagi, datang baca parita kembali. Nah, kini sudah baca parita, lalu kemudian sudah selesai akhirnya pembacaan parita tersebut. Nah, kini sudah selesai. Lalu orang tua ini yang sedang sakit keras, itu menanyakan, oh, di sana sudah tunggu semua rombongan dari surga. Kira-kira mau pilih surga yang mana yang baik? Nah, di sana dia pun dianjurkan atau disarankan untuk pilih surga Tusita atau surga Tawatingsa. Saya juga kurang begitu ingat jelas. Di antara dua surga inilah, antara surga Tawatingsa atau surga Tusita. Lalu diberikan kalung, semacam kalung bunga. Kalung bunga tersebut diberikan oleh anaknya. Diminta oleh biku itu, lemparkan kalung bunga itu ke salah satu kereta kencana tersebut, yang mana yang ingin Anda pilih. Nah, akhirnya dia pun lemparkan kalung bunga itu, lalu menyangkut di salah satu kereta kencana surga tersebut. Tidak lama kemudian dia pun meninggal dunia dan pergi bersama rombongan. Nah, ini di mana kejadian ini lalu diceritakan ketika biku ini kembali ke wihara, berada di Dhammasabha. Dhammasabha itu biasa tempat para biku itu diskusi dhamma, mungkin tempat minum, tempat ngopi kalau zaman sekarang mungkin. Lalu Sang Buddha lewat, para biku sedang mengobrol, berbincang. Apa yang Anda sekalian perbincangkan? Nah, lalu diceritakanlah kepada Sang Tathagata cerita tentang hartawan yang sakit keras, lalu undang biku, kemudian usir para biku, kemudian undang lagi. Lalu Kak jelaskan dijemput oleh rombongan dari berbagai macam alam surga. Ada 6 alam surga. Surga Paranimita Wasawati, surga Jatuh Maharajika, Tawatingsa, Yama, Tusita, Nimanarati, dan Paranimita Wasawati. Nah, kemudian setelah itu dia pilih alam surganya, dia pun meninggal. Nah, Sang Buddha pun jelaskan, ya memang demikianlah adanya orang yang memiliki keyakinan teguh kepada Buddha Sasana, selalu berbuat baik seumur hidupnya, menjaga sila dengan baik, maka para dewa dari alam surga pun akan menunggu untuk menjemputnya. Nah, ini yang mana Sang Buddha sendiri telah meyakini itu, telah menerangkan itu, dan ada di dalam kitab suci kita. Nah, walaupun Sang Buddha ajarkan kita untuk menjadi orang yang tidak mudah percaya terhadap tahayul, yang harus ehipasiko sendiri, tetapi setidaknya perlu meyakini bahwa jikalau kita berbuat baik, pastilah akan ada hasil baik di balik itu semua. Nah, lain cerita kalau misalnya kita berbuat buruk, yang mana sudah pasti itu akan dijemput oleh jamloong, oleh makhluk penunggu neraka ya. Jadi kalau misalnya sampai seperti itu, celaka juga. Makanya terkadang kita belajar seperti itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi lebih kepada agar kita berhati-hati, setidaknya terketuk
pintu hati untuk mengarahkan diri lagi. Mana yang sebelumnya mungkin ada pernah melakukan kesalahan, ada pernah melakukan perbuatan yang tidak baik. Nah, jadi lebih hati-hati ke depannya. Karena seperti ada juga cerita berikutnya, yang mana kalau orang jahat itu akan kemana perginya. Jadi ada kisah Magandia namanya, yang mana Magandia ini itu anak dari Brahmana dan Brahmani. Brahmana dan Brahmani ini sudah cukup tua, memiliki putri yang cantik, juga karena sebatang kara, anak semata wayang. Kini lihat usianya sudah tua, mungkin ingin menjodohkan, mencarikan jodoh yang sesuai untuk putrinya, karena mungkin usianya tidak lama lagi, takut nanti tidak ada yang jaga. Nah, lalu Brahmana ini pagi itu bertemu dengan Sang Buddha. Begitu bertemu dengan Sang Buddha, wah, ini laki-laki ini kiranya cocok sekali lah untuk jadi suami dari putri saya. Nah, lalu kemudian setelah bertegur sapa sejenak, Brahmana ini pun bilang kepada Sang Buddha, tunggu sebentar di sini, saya akan panggil dulu istri saya. Nah, akhirnya Brahmana ini pun pergi memanggil istrinya. Begitu kembali lagi bersama istrinya, Sang Buddha sudah tidak ada. Ketika Sang Buddha sudah tidak ada, mereka hanya menemukan telapak kaki Sang Buddha. Mungkin kita kenal dengan Siripada, itu telapak kaki Sang Buddha. Nah, ini telapak kakinya, tidak salah lagi. Nah, beliau tadi berdiri di sini. Nah, Brahmana itu katakan. Lalu Brahmana ini lihat model telapak kakinya. Dimana Brahmana pada zaman itu mereka biasanya punya kitab, punya rumusan-rumusan tersendiri untuk semacam ramalan begitu. Lalu lihat, selidiki, oh model telapak kaki seperti ini. Model telapak kaki seperti ini model telapak kaki orang yang tidak punya raga. Mana mungkin dia akan mau dengan putri kita. Brahmana itu pun, walaupun Brahmani mengatakan demikian, tetap pada pendiriannya. Sudah, lihat besok saja. Kalau beliau lewat lagi, kita bawa putri kita. Nah, lalu kemudian hari esok Sang Buddha pun lewat kembali. Brahmana ini pun sudah tahu akan datang, langsung membawa putrinya sekaligus istrinya di sana. Kemudian menyampaikan maksudnya untuk memberikan putrinya ini agar menjadi istri dari Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha dengar kata-kata demikian, Sang Buddha pun jawab. Karena Sang Buddha tahu kalau beliau berikan jawaban ini, kedua pasang Brahmana dan Brahmani ini akan mencapai tingkat kesucian anagami. Nah, beliau pun katakan, anak yang Anda ingin berikan ini, jangankan dengan tangan, dengan kaki pun saya tidak sudi untuk menyentuh tubuh yang berisikan kotoran seperti ini. Oh, mendengar kata-kata demikian, Brahmana-Brahmani ini langsung tercerahkan, langsung terbuka mata damanya, mencapai tingkat kesucian anagami pada saat itu juga. Tapi berbanding terbalik dengan putrinya. Putrinya mendengar demikian, merasa sangat terhina sekali. Merasa tidak senang dengan jawaban dari Sang Tathagata. Pertapa seperti ini, kalau memang menolak, tidak ingin, ya tolak saja. Tidak perlu sampai katakan, ya, saya seperti kantung kotoran atau apapun itu. Bagaimanapun nanti saya akan buat perhitungan dengan samana ini. Nah, jadi satu kata, satu kalimat, beda yang dengar. Nah, beda jalan. Yang satu ke surga, yang satu malah ke neraka. Lalu setelah itu tidak lama kemudian, kedua Brahmana-Brahmani ini pun meninggal. Nah, karena sudah meninggal juga dititipkanlah putrinya ini Magandia ini kepada pamannya. Pamannya pun
karena melihat Magandia ini cantik lalu menawarkannya kepada raja, Raja Udena. Akhirnya Raja Udena pun tertarik lalu menjadikannya sebagai istri, istri kedua atau ketiga. Lalu kemudian setelah dinikahi oleh Raja Udena, kini menjadi permaisuri. Mulai mau buat perhitungan dengan Sang Buddha. Sewa orang, bayar orang untuk memaki Sang Buddha, mencela Sang Buddha. Dimanapun Sang Buddha jalan pindah patah, itu orang-orang akan keluar untuk mencela. Sampai Biku Ananda itu tidak tahan, memohon Sang Buddha untuk keluar saja dari wilayah ini, dari kerajaan ini. Masih banyak kerajaan lain yang bisa menerima Sang Buddha, seperti di Sawati, di Rajagaha. Di sini mereka tidak memberikan sambutan yang baik. Lalu Sang Buddha pun, karena Biku Ananda mengatakan demikian, menenangkan Biku Ananda dengan menanyakan kembali kepada Biku Ananda, lalu kalau kita pergi dari sini, lalu di tempat yang baru ada orang yang mencela lagi, kita mau pergi kemana? Biku Ananda pun jawab, pergi ke tempat yang ini lagi. Lalu tanya lagi, kalau di tempat sana juga ada orang mencela lagi, kita mau pergi kemana? Pergi ke sana lagi. Nah, akhirnya tidak ada satu tempat pun yang mana kita akan bisa tinggal kalau gitu. Lalu Sang Buddha pun berikan jaminan. Dengar Ananda, dalam waktu 7 hari, semua celaan yang kita dengar ini, itu akan hening, akan berhenti. Nah, akhirnya Biku Ananda pun, peganglah kata-kata Sang Buddha. Karena Sang Buddha apa yang beliau katakan itu adalah demikian. Ketika beliau katakan A, itu adalah A. Nah, apa yang beliau katakan itu adalah satu, tidak pernah ada duanya, atau hasilnya itu berbeda. Nah, benar saja, begitu 7 hari, semuanya juga diam, karena mungkin sudah habis juga uangnya buat bayar orang. Nah, setelah itu selesai, kini salah satu istri raja, istri keduanya, itu memiliki keyakinan kepada Sang Buddha, namanya Samawadi. Nah, Samawadi ini sudah Sotapanna. Karena memiliki keyakinan kepada Sang Buddha, makin benci lagi Magandia ini. Akhirnya sampai buat rencana. Nah, inilah singkat cerita, sampai pada satu kondisi di mana Magandia ini menyuruh orang untuk membakar istana yang mana Samawadi bersama dayang-dayangnya, anak buahnya tinggal. Lalu benar dibakar di sana semuanya. Namun karena Samawadi ini sudah Sotapanna, beliau pun tidak takut dengan api tersebut. Sampai akhirnya meninggal karena kebakaran itu. Nah, akhirnya sampai cerita ini pun tersebar. Raja pun mendengar demikian juga benar-benar sangat tidak puas, dan ingin membuat perhitungan siapa otak dari semua ini. Nah, akhirnya kumpulkanlah kedua istrinya, walaupun sudah menaruh kecurigaan, lalu mengatakan kepada kedua istrinya ini yang tersisa, Samawadi meninggal dengan cara tragis. Siapa yang melakukan ini? Otak di balik semua ini pasti adalah orang yang paling mencintai saya sebagai raja. Bagi siapa yang memang benar-benar otak dari ini semua, akan saya berikan hadiah. Nah, akhirnya Magandia pun mendengar kata-kata demikian, langsung mengakui karena akan diberikan hadiah. Dianggap sebagai orang yang benar-benar mencintai raja. Begitu sudah mengaku, langsung raja pun berikan kepada Magandia ini, beritahukan, kamu panggil sanak keluargamu semuanya untuk datang besok di tempat yang telah disebutkan, itu ditentukan. Lalu akhirnya dengan senang hati, karena mungkin akan diberikan hadiah, diberikan jamuan, begitu datang semua. Ini raja pun yang awalnya masih senyum-senyum, masih baik,
Lalu kemudian mulai langsung berkata, sekarang siapkan semua prajurit, bakar mereka hidup-hidup. Akhirnya langsung dibakar semua, dan mereka pun mati di sana. Dari kisah ini sampai juga ke telinga para biku sangka. Biku sangka pun menceritakan itu, lalu disampaikan kepada sang Buddha. Mendengar cerita tersebut, mengatakan syair, demikianlah orang yang jahat, ia terbakar di dunia ini, dan di dunia selanjutnya pun ia juga akan terbakar. Jadi di dunia ini sudah terbakar, masih belum cukup. Di alam baka juga, di neraka itu masih akan dibakar lagi. Nah, demikianlah perbuatan jahat yang mana apabila dilakukan itu akan benar-benar membawa penderitaan yang akan terus berlangsung. Bukan hanya penderitaannya itu berakhir di dunia ini saja, tapi di dunia berikutnya pun masih akan menderita begitu panjang lagi. Nah, ini kita juga sebagai umat Buddha ya dengar-dengar inilah. Jadi sebagai pelajaran, kalau tidak pernah mendengarnya, tidak tahu, juga akan seperti orang yang tidak punya hiri otapa, tidak punya rasa malu untuk berbuat jahat, tidak punya rasa takut akan akibat dari perbuatan jahat, karena pikirnya berbuat baik pun tidak dapat kebaikan, berbuat jahat pun tidak akan jatuh dalam penderitaan. Ini pikiran micaditi yang seperti ini. Surga, neraka surga tidak ada. Budi baik orang tua itu tidak ada. Makanya di dalam Buddha Sasana kita belajar ini semua sudah cukup beruntung, dan berusaha untuk mengendalikan diri sebaik mungkin. Ada kesempatan untuk menjaga sila, praktek bawana. Nah, itulah jaga praktek itu agar tetap konsisten. Terus menerus, jangan sampai seperti angat-angat tai ayam, hanya angat-angat di awal, nanti lama kelamaan itu sudah dingin. Nah, hendaknya kalau itu kebajikan, lakukan itu secara konsisten, latih diri secara konsisten. Bagaimanapun hasilnya itu akan kembali lagi untuk diri sendiri. Selanjutnya tetap jaga ketenangan, latih meditasi beberapa menit lagi, duduk dengan posisi bersila seperti rupang Buddha. Perhatikan napas masuk but, napas keluar do. Kalau napas masuk tahu kalau napas masuk, napas keluar tahu kalau napas keluar. Terus menerus perhatikan demikian sampai nanti diberikan instruksi kalau sudah waktunya keluar dari samadhi.